Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita berjumpa lagi bersama-sama di hari Minggu ini. Kita akan sama-sama belajar public speaking bersama dengan Om Toat. Hari ini sebelum kita membuka pelajaran pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan semua kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali melalui online maupun melalui offline. Baik teman-teman semua, siang hari ini sebelum kita memulai pembelajaran dengan Om Toat, kita akan sama-sama mendengarkan motivasi yang akan disampaikan oleh Pak Andi. Kepada Pak Andi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mita atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing mengenai rasa rindu. Rasa rindu itu mungkin dari setiap individu, setiap orang pasti merasakan apa yang dinamakan dengan rindu. Kalau anak rindu pada orang tua mungkin, ya kan. Kemudian kalau suami rindu pada istri, istri rindu pada suami, gitu kan. Namun kadang rasa rindu itu bisa kita lakukan secara langsung, bisa juga kita rasakan dalam hati. Jika kita rasa rindu itu datang kepada orang yang masih ada ke dekat kita, pada istri atau pada suami, pada orang tua yang masih ada, mungkin itu akan lebih mudah ya. Teman-teman bisa menyampaikan lebih mudah secara langsung. Tapi ketika rasa rindu itu hadir kepada orang yang sudah tidak ada, itu hal yang di luar dimensi lain, itu akan memberikan satu pemahaman yang agak berbeda ya. Saya sebagai anak yang sudah ditinggal sama orang tua, sudah dua-duanya nggak ada, kemudian ada satu kakak yang sudah nggak ada, rasa rindu itu kadang hadir, ada gitu kan, tiba-tiba kadang ada hadir. Nah, bagaimana kita bisa membuat itu, kerinduan itu mengobati rasa rindu itu gitu. Nah, kalau dulu saya sering lakukan adalah tentu saja berdoa ya. Berdoa, berkomunikasi seperti seolah-olah kita sedang berbicara langsung dalam doa itu. Dan itu memang akan memberikan kita satu cara, satu pemahaman di mana kita bisa meluapkan rasa rindu itu, baik doa maupun dengan kata-kata langsung. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih mempunyai orang tua ataupun kepada istri pada suami, suami pada istri, ungkapkan rasa rindu itu, ungkapkan rasa yang itu ketika kita masih ada kesempatan, karena ketika nanti kesempatan itu sudah terhalang oleh dimensi yang lain, kita tidak, mungkin orang-orang yang belum merasakan tidak akan bisa membayangkan. Tapi kalau orang sudah melalui jalan itu, it's a difficult way to solve the problem gitu. Jadi mungkin itu saja motivasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan tentu saja buat diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi atas motivasi yang telah diberikan. Ini sangat bermanfaat teman-teman buat kita semua. Jadi kalau orang tua kita, kakak kita, adik kita, anak kita, suami kita, atau bahkan istri kita masih ada di dekat kita, ungkapkanlah perasaan sayang dan juga perasaan rindu kepada mereka. Sebelum kita sama-sama memulai pembelajaran dari Om Toat terkait dengan public speaking, marilah kita sama-sama berkontemplasi, berniat dalam hati, kita belajar pada hari ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontemplasi dimulai. Selesai. Baik, kita sampai ke acara intinya. Marilah kita sama-sama mengosongkan gelas kita untuk sama-sama mengisi ilmu yang bermanfaat yang akan disampaikan oleh Om Toat. Kepada Om Toat kami persilakan. Jadi nervous itu apa sih? Jadi ya, suatu perbuatan atau perkataan seseorang. Jadi dia tuh dalam keadaan yang apa ya, grogi, tidak tenang, panik gitu. Jadi nervous itu umum sebenarnya. Itu berarti kita normal. Kalau nggak nervous berarti ya gila. Contoh, ini dia tiba-tiba datang aja gak nervous ya, bingung juga. Karena nervous tuh pasti nervous siapapun. Mungkin Mario Teguh pun juga mungkin nervous. Tetapi ada trik supaya menutupi nervousnya. Itu trik.
saya pun juga nervous, tetapi ada trik-triknya untuk menutup itu. Bagaimana cara mengatasi triknya? Triknya ada satu trik yang saya kuasai waktu itu, yang saya temukan, yaitu anggaplah audiens itu adalah sahabat. Triknya ya, anggaplah audiens itu sebagai sahabat. Jadi kalau kita menganggap audiens itulah sahabat kita, saudara kita, maka kita pun akan tenang. Ya, kalaupun salah di depan sahabat kita, gitu kan, santai jadinya kita. Untuk itulah ada istilah, kita sapa teman-teman kita semua. Saya pernah ya ikut seminar, katanya kalau jadi pembicara anggap aja di depan kita ini patung katanya. Ya ini saya kira ini cuma mau jualan obat. Saya nggak ngerti itu yang ngajarin siapa itu. Saya pernah ikut seminar seperti itu waktu itu. Saya waktu itu bayar 50.000 gitu ya. Dia bilang biar gak nervous, anggap aja audiensnya itu patung katanya. Ini agak beres nanti kayak jualan obat, ngomong sendiri. Ya bener, tetapi tidak memperhatikan audiensnya itu sedang apa, mendengarkan atau tidak. Yang penting menyampaikan informasi saja. Inilah seorang pembicara yang baik menurut saya pribadi dan menurut apa yang saya pelajari. Ya kita harus memanusiakan audiens, mengaudienskan audiens, menganggap mereka semua adalah sahabat, dan mereka menganggap mereka adalah orang yang luar biasa. Ya, saya pikir kalau mereka dianggapnya patung, ya berarti merendahkan mereka. Saya kira itu tidak benar menurut saya. Untuk itu salah satu trik untuk supaya kita tidak nervous adalah salah satunya adalah posisikan kita adalah sahabat audiens itu sendiri. Kalau di depan anak-anak, anggap aja mereka adalah anak-anak kita. Jadi seperti itu. Artinya memanusiakan audiens itu penting. Gitu sih. Dan nervous itu pasti dimanapun berada. Nanti ada ciri-cirinya nervous. Ciri-cirinya gimana nervous? Keringet dingin. Keringet dingin. Ada yang gugus, perutnya jadi sakit ya. Nanti di sesi selanjutnya. Nah, problematika nervous. Jadi gini, problematika yang sesungguhnya itu adalah takut sebenarnya problemnya. Fadil kalau diundang ke depan takut gak? Fadil silahkan jadi motivator. Kamu aja deh, kamu aja. Enggak, tapi pasti tek. Tapi mau ngomong apa ya? Pasti depannya. Ke depannya. Kemudian timbul takut. Tapi kalau dulu ya. Dulu sebelum pas kuliah sebelum itu. Oh gitu ya. Takut ya. Jadi kalau sih kayak udah maju gitu, ya udah maju. Bagus itu, berarti udah dasar itu sebenarnya. Tapi ada beberapa orang problemnya nervous itu dia takut. Jadi mau ditunjuk, dia bilang apa? Kamu aja. Oh, iya. Sebelum maju dia sudah takut. Ini problem utamanya, ya. Itu menjadi problem. Terus bagaimana caranya? Kenapa dia bisa takut? Karena dia gugup. Aduh gimana nih? Saya takut nih maju nih. Gitu loh. Ya enggak? Dan lucunya, kenapa dia gugup? Kenapa? Ada tahu nggak kenapa? Kenapa dia sudah gugup? Karena dia takut. Balik lagi ya. Karena takut itulah dia gugup. Ya. Saya ulang ya. Kenapa dia takut? Karena takut atau karena gugup udah gugup duluan. Jelas. Pertanyaannya kenapa dia gugup? Takut. Tapi takut dengan gugup tidak sama. Takut dengan gugup tidak sama. Jadi kalau takut itu posisi belum maju. Pasti di sini belum tampil kalau takut. Tapi kalau gugup berarti sudah di depan, maka dia gugup. Jadi kalau sudah di depan bukan takut lagi, tapi menjadi gugup, nervous itu namanya. Tapi kalau belum maju takut, ya belum nervous belum. Tapi kalau sudah maju jadi gugup, itu nervous, ya. Dan takut tidak sama dengan gugup. Kalau takut, saya ulang lagi ya, takut itu belum maju, masih dalam proses pemikiran, saya takut gitu ya. Tapi kalau sudah maju, kalau gugup itu sudah maju, sudah tampil. Entah itu tangannya gemeteran, bibirnya tiba-tiba
nggak bisa ngomong, keringet dingin, perutnya sakit, itu namanya gugup. Berani tampil di depan umum, maka pilihannya ada satu. Ketika ada kesempatan untuk tampil atau ada panggung, pilihannya ada satu. Pilihannya ada dua deh, sorry. Ada dua. Anda maju atau tidak. Itu pilihan Anda. Saya menyarankan ketika Anda ingin benar-benar bisa tampil atau berani berbicara di depan umum, ambil kesempatan itu. Kalau bisa jangan nunjuk-nunjuk orang. Saya yang maju, seperti itu kalau bisa. Itu baru keren. Karena panggung itu mahal, ya. Itu kesempatan emas. Termasuk di sini adalah panggung kecil, bukan panggung sandiwara ya, tapi panggung untuk kita sama-sama belajar. Karena mungkin kalau di rumah sendiri nggak ada yang menilai, nggak ada audiensnya, dikira tergila ya ngomong sendiri. Kalau di sini kan ada teman-teman kita yang melihat, dan ini adalah practice makes perfect. Itu dia. Oke, udah. Baik, kita lanjut ke materi bawah sadar. Kita langsung ke papan tulis ya, dengan media seadanya. Insya Allah ini menjadi wasilah, mudah-mudahan Anda semua dipahamkan. Saya tidak bisa memahamkan orang, tetapi semua tergantung Anda semua, tergantung pada kesempatan Anda. Mudah-mudahan saya menyampaikan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah materi tentang dasar, yaitu di bawah sadar atau bawah sadar, proses bawah sadar, atau istilahnya yang keren itu adalah subconscious ya. Subconscious berarti bawah sadar, berarti sadarnya conscious. Nah, di beberapa waktu itu lalu sudah saya sampaikan ya, mekanisme sadar dan tidak sadar, sadar bawah sadar. Nah, ini adalah penggambaran. Kemarin saya bilang ketika kita masih dikuasai di grup ya, ketika kita masih dikuasai rasa iri, dengki, sombong, hasut, fitnah, terus apalagi hal-hal yang dilarang dalam agama, tentu kita ini tidak merdeka. Saya bilang begitu ya. Dan inilah kita sama-sama berjuang untuk merdeka. Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ini hakikatnya. Kenapa bisa saya bilang begitu? Nggak ada di Al-Quran itu, kesimpulan itu. Ada tadi langsung baca aja. Merdeka gitu. Bukan merdekanya, yang tadi sebelumnya. Oh, itu mah di Al-Quran semua, karena itu ya hal yang dilarang oleh agama. Tapi hal yang dilarang oleh Al-Quran. Kenapa kok itu orang yang masih seperti itu, yang saya sebutkan tadi, artinya hal-hal yang dilarang agama tapi dilakukan, itu kok orang itu berarti belum merdeka? Kenapa? Ada yang tahu? Karena hatinya masih dipenuhi penyakit hati. Hampir masuk, tapi belum tepat banget. Mungkin tidak merdeka karena dikuasai hawa nafsu. Itu yang paling tepat. Saya lanjut ya. Jadi kenapa saya bilang orang yang masih dikuasai oleh hal-hal atau orang tersebut melakukan hal-hal yang dilarang oleh aturan agama, karena dia masih belum merdeka, yaitu karena dia masih dikuasai oleh hawa nafsu. Berbicara tentang hawa nafsu, apakah semua nafsu itu baik atau apakah semua nafsu itu buruk? Tidak juga, harus dipahami juga. Nah, kalau kita nggak bisa nafsu makan bagaimana? Yang mungkin yang dimaksud di sini adalah nafsu yang tidak baik itu. Ya, tapi harus diluruskan. Saya tahu pasti arahnya ke situ, tapi harus diluruskan. Namanya juga media. Ya nafsu ya, ada yang baik, ada yang nggak baik. Gitu. Dalam hal ini orang yang masih dikuasai oleh nafsu yang tidak baik itu belum merdeka. Contoh, dia masih memiliki rasa iri, dengki, dendam, tidak memaafkan, pelit, bakil, berarti dia masih dikuasai oleh nafsu yang tidak baik. Itu ya. Itu. Jadi orang yang seperti itu belum merdeka. Menurut saya, bodo amat terserah di luar sana ya. Itu simpel. Ya. Jadi membahas tentang merdeka dan tidak merdeka, kita lihat di sini. Apakah kita sudah merdeka atau belum? Hati-hati. Jangan-jangan kita juga dikuasai oleh bawah sadar kita. Ya, kita akan ketemu nanti. Ini masih gambang tapi akan ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu
yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita ada yang disebut conscious atau sadar, ya, subconscious, bawah sadar. Sadar itu identik dengan otak kiri, dan bawah sadar identik dengan otak kanan. Kalau dulu saya menggambarkan naik mobil ya, orang yang pertama baru latihan itu masih sadar, masih keringetan, walaupun dalam mobilnya ada AC-nya, masih keringetan, itu masih sadar. Tetapi ketika dilakukan terus, ini nilai, dilakukan terus menerus, dia akan menjadi masuk ke area bawah sadar, dan inilah yang disebut apa waktu itu? Heuristik. Contoh, saya ulang lagi ya. Contoh, ada orang yang belajar mobil, pertama kali dia sadar setirnya bagaimana, klaksonnya di mana, semua dengan kesadaran. Sehingga ketika dia pertama kali belajar mobil, walaupun AC-nya sudah dinaikin ke 3, 4, padahal sudah dingin, tetap berkeringat. Kenapa? Dia masih dalam kondisi sadar. Pada saat pertama itu, sadar pertama, dia akan mendapatkan, dia akan memasukkan data yang pertama itu ke dalam bawah sadarnya, yaitu otak kanan, akan disimpan otomatis. Terus latihan terus, sesuatu yang diulang-ulang, ya, dia akan masuk ke bawah sadar. Di sini yang disebut gudang data, ya, namanya gudang ya di dalam terus. Kemudian sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan. Inilah yang disebut heuristik. Heuristik. Ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa di sini akan kejawab kenapa Rasulullah SAW mewajibkan ya kita untuk sebagai muslim ya untuk belajar. Kita lihat lagi ya. Oke. Masuk. Kita belajar. Ya. Memasukkan ilmu ke dalam otak kanan, tetapi melalui proses sadar dulu. Ya. Kemudian akan dibawa ke bawah sadar, akan disimpan di bawah sadar. Yang disebut bawah sadar. Tetapi satu hal ingat bahwa di dalam kepala kita ternyata ada yang disebut tembok. Jadi tidak semua pembelajaran itu masuk ke bawah sadar, tidak semua loh. Ya. Anda hari ini, makanya Mbak Mita tadi bilang kita harus mengosongkan gelas kita. Kenapa dikosongkan? Supaya dimasuk ke sana. Nah, sayangnya kita ini ada tembok. Apa itu temboknya? Yaitu yang disebut yang saya pelajari ya. Ini adalah RAS, Reticular Activating System. Ya. Sistem yang menjalankan tugas untuk menerima informasi atau tidak. Nah, RAS ini akan timbul pada saat orang sudah mulai balik. Ya, sudah mulai balik. Jadi, ketika orang itu, anak itu, atau masih menjadi anak-anak ya, kita hapus dulu. Jadi, pada saat anak ini yang disebut golden age, antara usia 2 sampai 6 tahun, 7 tahun, ini RAS ini belum mulai terbentuk. Jadi bisa dibayangkan ini masih kosong. Jadi setiap informasi yang masuk langsung masuk ke bawah sadar, ke otak kanan. Klek, informasi, klek. Jadi jangan heran ketika ada anak kecil dikasih apa aja, dikasih HP, dia malah lebih paham, ya kan? Terus dikasih setelan apa? Ayat Quran, hafal. Kasih dangdut, hafal. Cepet banget hafalnya. Kenapa bisa dijawab? Tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Dikasih apa saja masuk. Tidak ada penolakan. Maksudnya di sini penghalang itu penolakan ya. Dia semua informasi masuk. Ini disebut golden age. Di sini perkembangan pesat.
jawab ya. Jadi kenapa disebut golden age menurut yang saya pelajari ya? Karena sudah ada belum ada penghalang dan semua masuk ke bawah sadar semua. Barang siapa menggunakan bawah sadar ini, dia memiliki kemampuan tak terbatas. Jadi ketika orang ya, jadi ketika ada orang yang pure menggunakan otak kanan untuk berpikir, dia akan memiliki daya kekuatan ilmu tak terbatas. Ya, tak terbatas. Gimana sih terbatas tuh? Dia bisa bikin lampu, bisa bikin TV, bisa bikin mobil. Karena dia tidak terbatas dia. Lanjut ke sana ya. Yang full bawah sadar. Ya, yes. Nanti jadi ada orang yang memiliki kekuatan tanpa bawah sadar. Jadi orang yang mampu, kata Fadil, kekuatan tak terbatas. Ya, itu dia, bawah sadar. Kalau Fadil nih. Ya. Kata orang Jepang. Iya, betul. Hai. Jadi lihatlah ketika ada anak, maka Rasul mengatakan, anak itu seperti Kertas putih. kertas putih. Di sini kejawab kan, kertas putih dia. Anda mau kasih apa aja, dia akan menjadi itu. Lucunya anak kita itu belajar tuh gak harus dari buku. Ucapan kita itu adalah pelajaran. Perbuatan kita ini adalah pelajaran buat dia. Dia gak ngerti. Oh, ibu saya marah begini, saya ikutin. Itu pokoknya ya dia yang ngajarin. Jadi kalau ada anak-anak, ya anak-anak kecil gitu ya, terus dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik, perkataannya, sikapnya, dilihat aja orang tua. Itu rahasianya sebenarnya. Karena anak ini tidak ada yang salah sebenarnya. Dia juga tidak tahu, dia hanya melakukan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Itu sebenarnya. Ya. Ada orang yang memiliki kasus yang dimarahin anaknya, bukan dia harus dipanggil orang tua. Itu sebenarnya. Ini masuk ke psikolog kan jadinya. Area ini area psikolog. Terus ketika sudah mulai usia yang agak tinggi, Basel umur berapa? 6. Mau 7 ya? Nah, udah mulai nih 7 tahun udah mulai gini membentuk ras dikit-dikit. Tek. Dia sudah mulai menolak-nolak. Ada yang ditolak, ada yang enggak. Ada yang ditolak, ada yang enggak. Nah, pertanyaannya begini. Semua tergantung kita. Mumpung dia masih kecil begini, kita kasih informasi. Contoh ya, di otak kanannya di sini, saya hapus dulu. Oh, anak Anda itu tergantung, jadi seperti kertas putih, ya, seperti kertas putih. Jadi pas pada waktu kecil, Anda kasih apa nih? Oh, Al-Quran, bahasa Inggris, Al-Quran. Oh, ini deh, min. Aku gambarin min aja ya. Min itu berarti keburukan, contoh marah-marah gitu ya. Terus kadang plus, kadang kebaikan. Pelit, min. Maksudnya dipercontohkan gitu, contohkan anak-anaknya gitu. Plus, min, plus, min, plus. Nah, udah mulai terbentuk kan, di stop di sini. Nah, pada saat dulu masih kecil, artinya usia-usia golden, isinya adalah plus semua umpamanya. Kemudian dia mulai terbentuk usia balik, rasanya udah mulai tumbuh. Tapi di sini sudah ada plus. Ya kan? Jadi ketika sudah mulai kita berbicara usia balik ya. Lihatlah, ketika sudah mulai balik. Karena waktu kecilnya diisi adalah Quran. Informasi Quran kamu kalau ini dosa. Tiba-tiba di sini ada kemaksiatan. Maka ada suatu penelitian yang mengatakan usia 1 sampai 15 menentukan hidupnya sesungguhnya. Jadi kita sudah tidak bisa ngikutin terus. Dia akan bergerak sendiri berdasarkan memorinya dia. Ini dia penelitian. Akhirnya pas sudah mulai kita bahas ketika sudah mulai balik, ya. Inilah kekuatannya luar biasanya Allah. Orang akan dikasih beban ketika dia sudah balik. Artinya dia sudah mulai berpikir mana yang baik dan mana yang benar. Ras ini loh, kan berpikir dia. Pertanyaannya adalah gini. Ketika informasi itu buruk, contoh dia berteman, ada orang yang pakai homer, minuman keras. Ya, menurut kita kan itu baik ya. Karena waktu kecil si Basel nggak pernah diperlihatkan kayak gitu, di sini plus, dia akan menolak rasnya. Ras itu seperti pintu. Contoh ya, ini pintu.
Ras ini seperti sapam. Ya, seperti sapam. Dari pintu dia. Jadi setiap informasi yang masuk melalui pintu ini. Informasinya tentang, contoh ya, tentang apa ya? Contoh yang nggak baik. Narkoba. Narkoba ya. Cek narkoba nih. Tok, Pak. Saya boleh masuk nggak, Pak? Saya narkoba nih. Boleh masuk nggak? Karena di sini isinya itu tidak ada data-data. Artinya gini, isinya adalah data-data yang baik-baik. Pertama-tama, dia akan melakukan penolakan. Maaf, kamu bukan anggota saya. Gitu katanya. Narkoba, kamu bukan anggota saya. Kamu tidak boleh masuk sini. Tapi kan setan kan tidak putus asa. Datang lagi. Dengan track yang lain. Dengan cara apa? Oh, nggak apa-apa, cobain aja dulu. Ini trik. Jadi nggak langsung ke narkobanya. Dengan bahasa biasanya public speakingnya, cobain deh. Ini enak deh, bisa bikin kuat. Gak dikasih tahu dulu kalau itu narkoba. Triknya orang-orang itu. Ya nggak? Coba boleh. Kan nggak ada, kan minuman. Dia datanya masuk dong. Ya kan? Enak. Bisa masuk. Tergantung dari luarnya bagaimana kuat. Tapi kalau kita itu benar-benar kuat di sini dari awal, dari kecil, makanya saya pernah bilang apa? Kita sudah mendoktrinkan ya, tergantung nanti ya, dia akan jadi apa? Tergantung kitanya, orang tua. Akhirnya apa? Kalau dia kuat plus semua, ini bisa tertolak narkoba. Nangis dia. Karena ini tidak bagus. Atau mungkin anak-anak sudah kasih data biasanya kalau saya sudah ada data-data apa ya, kayak Basel umur berapa sih, kelas berapa Basel ya? 1. Kalau 1 biasanya kalau udah mulai hal-hal yang informasi tentang narkoba itu, kalau itu tidak baik itu apa? SMP paling itu. SMP saya menyarankan tuh SD deh, SD kelas 6 deh gitu. Berdasarkan apa yang saya pelajari ini. Berdasarkan yang saya pelajari ini, informasinya tentang narkoba ini mungkin kelas 6. Ya. Kelas 6 kemudian sudah dapat data dulu. Dia datanya adalah narkoba tidak baik. Jadi seperti coding. Narkoba tidak baik, saya tidak mau, ya kan? Makanya ini seperti program. Jadi pas virus mau masuk, maaf Anda bukan anggota saya, keluar. Jadi seperti program kita ini sebenarnya. Kita itu sebenarnya sudah memprogram anak. Kita tuh memprogram orang. Saya ini memprogram Anda. Ya kan? Ini kan memprogram. Tapi masalahnya adalah program kita ini berdasarkan Quran apa? Ya, semua orang boleh memprogram, tapi ya. Kalau di sini negatif. Bayangkan, bisa dibayangkan kayak jadi apa? Bapak ibunya sering marah-marah. Ininya udah minum-minuman. Ini. Ngaco gak? Sering melakukan ini. Ngaco gak? Akhirnya anaknya juga ngaco semua. Mengkhawatirkan ini. Mengerikan. Akhirnya wah lo anggota gua nih boleh masuk gitu kan. Kemudian inilah yang disebut ini kan ngiri ras ya, ras. Terus bagaimana caranya? Kan di sini sudah ada data ya, sudah ada data plus minus atau plus. Yang menjadi pusing itu kalau dia plus minus, yang minus masuk, yang plus masuk, semuanya boleh masuk. Ngaco ini. Katanya dunia seimbang, habis malam-malam narkoba, besoknya sholat. Ini masalah jalan, ya, kayak beres itu. Jadi, terus bagaimana kalau sudah terbentuk ras? Ada orang mau ngasih tahu, nggak masuk, ya kan? Ya nggak? Ada orang, mama mau ngasih tahu Fadil, gini, tapi nggak masuk. Karena mungkin nggak bisa masuk tuh ada rasnya ini. Menolakan terus, padahal niatnya baik ini. Diserbu, rasanya semakin kuat, nolak lagi, mental lagi. Mau dikasih, dibawa ke pendeta, nolak juga. Dibawa ke Pak Kiai, nolak juga. Ya, gitu. Jadi semua tertolak. Kenapa? Rasanya tuh sangat kuat. Nah, terus bagaimana caranya supaya nasihat-nasihat kita ini, kan kita jadi pembicara nanti, motivator Anda ya. Bagaimana kata-kata Anda itu bisa masuk ke sini supaya nanti merubah program, ya, program ini orang keras supaya dia istilahnya taubat itu, program, ya kan, program sebenarnya.
Bagaimana supaya masuk program? Caranya, ada yang tahu caranya? Hipnosis. Nah, itu salah satunya. Tetapi saya mau berbicara di sini supaya informasi atau yang mau ingin kita sampaikan itu masuk ke sini, ke otak kanannya, ke gudang data itu caranya gimana? Masuk ke bawah sadar. Ini. Informasi kan tadi kan tertolak oleh tembok atau pintu. Tok. Ternyata kita mau nasihatin nih, nggak bisa. Siapa dulu kan gitu ya? Akhirnya, gak mau kata Fadil. Apaan? Gak mau, gitu kan? Padahal mau dinasihatin gitu ya. Mau dimasukin ke program gitu. Kamu gini, tapi gak masuk. Karena ada yang disebut reticular activating system. Pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya ini bisa masuk ke sini? Salah satunya itu. Tapi secara mekanismenya bagaimana? Caranya adalah rasnya ini loh ya harus kita pangkas. Ini kan tadi penghalang temboknya. Kita hancurin temboknya dulu. Dek, jebret. Baru bisa masuk. Masuk akal nggak mekanismenya? Artinya logikanya. Tadi kan ada informasi nggak bisa masuk karena ada temboknya. Bagaimana supaya nggak mental? Temboknya dihancurin. Akhirnya kalau sudah dihancurin, tidak ada penghalang, baru boleh masuk. Baru masukin program. Makanya jawabannya adalah hipnosis. Itu salah satu bagian cara. Karena proses hipnosis itu adalah dia posisinya dia di bawah, rasanya nggak ada. Jadi dia hanya menerima instruksi. Kan nggak ada penghalangnya. Dia langsung masuk, dek. Kamu nanti begini, iya Pak. Kamu nanti ingat, nanti kamu kalau ada orang datang, tolong serahkan dompetmu ya, iya Pak. Itu dia. Kenapa? Hilang nih dia. Penghipnosis yang tidak baik di luar sana itu, dia menghancurkan rasnya. Bagaimana cara menghancurkan rasnya? Ini menjadi pertanyaan. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Nah itu dia, pengen nanya. Nah, pasti menjadi pertanyaan. Bagaimana caranya untuk melunturkan, memotong atau menghancurkan rasnya? Bukan berarti menghancurkan itu buruk. Tetapi kalau ada orang yang di dalam otak kanannya itu isinya informasinya buruk-buruk, terus rasnya kuat, kan perlu kita hancurin supaya informasi atau airnya itu masuk. Ya, masuk. Sehingga nanti virus-virus yang ada di sini yang tadinya minnya banyak tambah plus sehingga diikat kalau bisa dibuang. Bagaimana cara? Rasnya ini. Nah, kita akan bahas di sini. Bagaimana cara menghancurkan ras. Inilah perlunya kita memiliki ilmu public speaking. Ada beberapa hal yang memang harus kita kuasai untuk menghancurkan ras ini. Salah satu triknya adalah kita harus memiliki kemampuan sesuatu yang membuat mereka adalah impression. Apa itu? Terkesima. Wow, mobilnya sedan. Gua dengerin dia ngomong, langsung turun tuh rasnya. Yes. Makanya saya bilang tadi, sebagus apapun ucapan kita, ya, ini pemikiran yang menurut saya tidak benar ya. Kalau kita itu nggak punya apa-apa, nggak akan didengar. Tapi kalau dunianya udah banyak, ya, mobilnya udah mentereng, rumahnya, motornya hele, ya Pak. Maka di dalam public speaking ada yang disebut visual. Tahu jawabannya? Untuk menghancurkan rasnya itu. Maka di dalam Al-Quran itu pakailah yang pakaian terbaik. Kalau memang ada, jangan disembunyikan. Ya, pakaiannya Rasulullah kan keren ibaratnya. Nggak ada pakaian robek-robek dipakai, nggak ada. Karena beliau adalah bagian dari visual. Pakai minyak wangi-wangian, ya, itu bagian impression. Rapi banget ya, saya dengerin gitu. Rapi banget ya, ganteng banget, dengerin ya. Maksud ustaz di TV kan nggak mungkin gitu. Pasti kan dandan juga dibedakin. Makanya saya bilang sebelum saya bicara perawatan dulu gitu. Itu bagian dari visual. Jadi salah satu cara untuk
menghancurkan ras adalah impression. Bagaimana cara impression? Ya, salah satunya adalah visual. Nah, nanti akan kita cari triknya supaya kita menjadi orang itu menjadi impression kepada kita. Wah, Andi hebat banget ya negeri. Makanya saya bilang waktu itu apa? Mau main gitar. Nah, karena salah satu untuk menghancurkan itu adalah ras, itu adalah entertainment. Yang kedua, carilah sesuatu atau keahlian-keahlian yang jarang diketahui oleh orang lain, yang jarang yang dimiliki oleh orang lain, sehingga membuat mereka terkesima. Atau mungkin gini, ada orang pada saat ini kan lagunya BTS atau lagu Blackpink atau lagu Delon, lagu-lagu yang terpopuler atau Sabian. Langsung, oh kita lihat, oh lagunya ini tentang ini ya, Man Ana. Oh Man Ana nih, langsung nyanyi. Man Ana, Man Ana, Man Ana, laulakum. Gitu loh. Wah keren banget. Ini saya dengerin ah. Nah ini disebut ice breaking. Jadi salah satu untuk menghancurkan ras melalui ice breaking. Dan entertainment itu adalah bagian dari ice breaking. Kalau di Korea, di idolnya itu bilangnya talent show. Apa itu namanya? Ya sebenarnya gitu, tapi dibilangnya talent show. Talent show ya. Jadi ngikutin suara ayam gitu. Nah itu bagian salah satu ice breaking itu. Jadi bilangnya talent show. Betul. Terus dilihatin pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang lain, luar negeri. Siapa? Om Tuat pernah keluar negeri? Ya saya dengerin. Siapa pembicaranya? Om Tuat belum pernah keluar negeri. Alah, buset sudah mah. Berarti pengalaman luar biasa. Itu ice breaking, jadi perlu pengenalan, ya, diperkenalkan. Dia lo pembicara, Andi Garmadi, pernah jalan-jalan ke luar negeri, kasih fotonya, orang langsung dengerin. Baik pak, gitu langsung, rasanya langsung turun. Ini yang dikatakan kemarin, kata siapa? Teteh, ya kan? Pernah nggak ini nggak saya dengerin Om Tuat, udah keluar negeri, iya lah saya juga pengen tuh, masalahnya kan belum. Lah kalau kita nggak mulai gimana? Ketemu kan jawabannya ya? Kenapa? Itu salah satu bagian kenapa kita harus keluar negeri. Karena itu adalah menjadi senjata juga, salah satu bom nuklir untuk menghancurkan tembok. Jamnya harus keren. Kalau ini bagian dari visual. Nanti kita lanjut, kita bahas lagi deh cara untuk menghancurkan ras. Kita lanjut dulu, kita hapus dulu. Masih menarik ya. Tapi itu di materi yang selanjutnya, bukan sekarang. Ini hanya clue-clue saja ya. Mbak Mita kan nyarat, nanti masih banyak lagi. Ice breaking aja banyak ya. Kenapa kok ini bisa hancur temboknya tanpa ice breaking? Juga bisa juga. Lihat Kim Jong Un itu loh, nyuruh berdiri. Gak mungkin, gak mau saya pak, tembak jedor. Berarti apa? Kekuasaan, jabatan. Ya, kepala sekolah ngomong duduk, kasih materi. Giliran asistennya atau gurunya ngomong, padahal bagus, nggak akan didengar. Itulah pola pikir yang tidak benar, tidak sesuai apa yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, lihatlah bukan siapa yang bicara, tetapi lihatlah apa yang dibicarakan. Itu seharusnya yang benar. Tapi kan realitanya tidak. Itulah kita belajar. Itu sekilas ya bawah sadar. Dan saya akan menggambarkan bawah sadar ini. Bayangkan ketika Anda saat ini di dalam otak kanan Anda atau di gudang data Anda saat ini isinya negatif semua. Pada saat Anda tidak sadar, Anda bisa dikuasai oleh ini. Jadi pas ini tidak sadar, mati, Anda akan dikuasai oleh ini. Ada orang di dalam otak kanannya itu harta benda, mobil mewah. Giliran bener-bener ada orang yang punya mobil Mercy, kesadarannya langsung hilang atau langsung diginiin.
Pak, Anda mendapatkan hadiah 2 miliar. Langsung kesadarannya hilang. Silakan Anda ambil di rekening ini, tetapi Anda harus menyertakan rekening ya. Dan kalau bisa isi dulu rekeningnya 20 juta. Kirim dulu ke rekening ini, nanti Anda akan mendapatkan 1 miliar. Karena di dalam otaknya pengen banget harta benda ya kan. Seneng pasti dong. Saking senengnya kesadarannya hilang, akhirnya apa? Pak, saya mau dapat 1 miliar, Pak. Dia katanya nanti mau dikirim, tapi dia pengennya kita transfer dulu, baru kita dapat 1 miliar. Ntar saya ganti deh, Pak. Ntar saya ganti. Sampai jual tanah, ya kan? Padahal apa? Tertipu. Ya. Siapa yang tertipu di dunia ini? Al-Hadid ayat 20. Ya. Ini hanya senda gurau. Kalau kita di dalam otak kanannya isinya itu dunia, kita gampang tertipu. Kita tuh gampang tertipu sama dunia ini. Rata-rata tertipu pada harta benda. Akhirnya kesadarannya hilang. Orang mau ngasih tahu apa aja juga ditolak. Mbak, itu penipuan, Mbak. Enggak, bener. Karena kesadarannya udah hilang. Dikendalikan oleh bawah sadar. Ini yang harus kita jeli. Apa yang kesukaan orang-orang ini? Tapi lagi-lagi ketika Anda menguasai ilmu ini, Anda harus gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk kebaikan. Ya, kalau bisa ras ini harus hilang pada saat di depan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan sedekah, jangan bertanya lagi, langsung samina wa ta'na. Tuhan mengatakan sholat tahajud, jangan bertanya kenapa sholat tahajud, langsung samina wa ta'na. Kalau Anda masih bertanya kenapa, berarti Anda rasnya masih tinggi di hadapan Allah. Rasnya tidak boleh tinggi, tidak boleh. Ya, disuruh memaafkan. Iya. Disuruh tidak boleh ngomong kepada orang tua. Iya. Sama Allah ini. Hanya boleh kepada Allah. Hanya boleh kepada Allah. Ya. Kita hanya tunduk kepada Allah Ta'ala itu ini maksudnya. Samina wa ta'na itu rasanya turun. Udah mulai ketahuan kan? Udah mulai ya. Kamu pengen keluar negeri? Nggak mungkin. Nggak mungkin nih. Lu aja kerjanya di sini, gaji cuma 2 juta, nggak mungkin lah. Berarti gimana? Berarti dia rasa tinggi dia. Dia tidak tahu bahwa Allah itu maha kaya. Kata Allah, mintalah, berdoalah, kukabulkan. Dia nggak percaya. Aneh kan? Lucu ya? Logikanya nggak mungkin. Nah, logika inilah seorang semakin pintar, semakin rasa tinggi dia. Coba orang dulu, banyak anak, banyak rezeki. Ya kan? Dia hanya samina wa ta'na sama Allah. Ya enggak? Banyak anak, banyak rezeki. Aman enggak? Selamat enggak anak-anaknya? Selamat. Kuliah semua 12. Ya kan? Iya benar, 12-12 ya. Karena siapapun yang samina wa ta'na sama Tuhan, selamat di dunia akhirat itu. Jangan berpikir lagi. Iya, lucunya 12 anak itu yang sarjana, semakin dia kuliah, semakin pinter rasnya nih. Salah satu penyebab rasnya tinggi itu adalah dia belajar. Ya, nggak apa-apa sebenarnya tinggi itu nggak apa-apa. Tetapi rata-rata penyebabnya adalah belajar. Semakin dia pinter, kuliah di sini, kuliah. Dia bilang setelah kuliah, ada yang kuliah dari kedokteran, kuliah dari hukum. Kata ibunya, Mah, kita ini secara matematika cukup 2 anak saja. Logikanya ya, rumah mahal. Kata ibunya, ilmu dari mana ini? Ya beda ya. Dia nggak tahu ibunya ini. Seharusnya dia nanya, Bu, kok dulu ibu kan anaknya 12, kok saya bisa kuliah semua? Apa sih rahasianya? Seharusnya nanya. Kata ibunya, saya hanya samina wa ta'na. Saya tuh nggak punya apa-apa, semua punya Allah, kata ibu. Itu jawaban yang benar. Tapi apa-apa duit. Akhirnya orang yang seperti itu nggak akan cukup. Saya menjamin itu. Dulu gajinya 600.000 cukup banget. Cukup banget. Ya. Naik 2 juta kok kurang ya? Ini realita.
naik ke 5 juta. Kok semakin miskin saya ini. Saya ini miskin. Ada orang nge-share foto gitu ya. Orang lihat kita banyak uang, sebenarnya kita nggak ada, gitu kan? Aneh ya? Semakin kan belangsa gitu. Ya? Karena apa? Menurut saya salah satu penyebabnya adalah dia tidak samina wa ta'na. Kembali lagi ke orang tuanya nanya, "Ma, kok dulu saya bisa kuliah ya? Sedangkan mama kan cuma jual tempe. Kok 12 anak kok jadi semua? Gimana caranya?" Ketika orang sudah berhubungan sama samina wa ta'na, berhubungan sama ilmunya atau gudang data, dia akan memiliki dia akan memiliki rezeki yang tak terbatas. Saya baru proses mempelajarinya. Ya, saya berbicara begini baru proses mempelajarinya. Ya. Jadi saya baru proses mempelajarinya. Ketika dia menurunkan rasnya di hadapan Allah, maka akan memperoleh ilmu yang tak terbatas juga. Tiba-tiba nih ada santri nih disuruh sama ustadznya ngawon kambing, dia nyantri, malah disuruh ngawon kambing. Tapi karena dia samina wa ta'na sama gurunya apa? Iya, guru ngawon kambing lagi. Lama-lama dia orang tuanya nanya, pas pulang kan, "Le, kamu tuh di sana disuruh ngapain?" "Saya disuruh ngawon kambing." Marah-marah orang tuanya. "Pak Kiai, ini kenapa anak saya? Saya nyokolin anak saya itu udah belajar." Waduh, logikanya. Kenapa? Jadi begini anaknya juga ngawon kambing. Saya nggak terima. Keluarlah anaknya. Suatu saat tiba-tiba di rumahnya, di kampungnya, disuruhlah dia ceramah karena dia keluar dari pondok pesantren. Pada saat berbicara, keluar semua ilmunya. Dari mana? Karena dia rasnya sudah tidak ada. Barang siapa yang menurunkan ras di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan Tuhan, maka dia akan diberikan kemampuan yang tak terbatas. Enlightenment. Karena ketika Tuhan Allah SWT mengatakan kun, jadi pintar, jadi pintar. Walaupun kita belajar, tapi kalau Allah mengatakan tidak bisa, ya nggak bisa, nggak apa-apa. Ini yang berbeda. Sampai orang nemuin lampu loh, padahal dipecat dari mana-mana. Disuruh sekolah ini, ya kan? Nggak diterima, ini nggak diterima, tiba-tiba nyangtain lampu lagi. Ini. Jadi jangan remehkan orang-orang yang ini benar-benar kalau sudah turunkan dia dari Allah, benar-benar kosong, itu benar-benar akan memiliki kemampuan tak terbatas.